Shalom Alehem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 437. Kali ini saya tidak membahas makna lagu di baliknya terlebih dahulu karena sebenarnya ada perjalanan yang cukup unik ketika pada tahun 2012 saya menjadi pendeta dan ditempatkan di Kalimantan Utara, khususnya di pos pelayanan Bethel Trasnawang. Lalu ketika saat itu hadir dalam peribadahan, membetulkan beberapa nyanyian yang biasanya kalau di pos Pelkes kan gitu ya, diajarin, lalu kemudian kadang-kadang pendeta tidak serta-merta ketika pendeta mutasi ada penggantinya, sehingga mereka harus mandiri memikirkan segala sesuatunya, lalu ada lagu-lagu yang mungkin keliru mereka nyanyikan, entah ketukannya, entah nadanya, dan lain sebagainya. Yang paling unik adalah Kidung Jemaat nomor 437 ini, karena mereka menyanyikannya dengan lagu dangdut populer kali ya, yang kemudian sebenarnya ketika nyanyi sampai selesai itu selesai memang lagunya, tapi nadanya yang keliru, tapi lucu. Ku coba. Ini jarang sekali memang dinyanyikan, padahal sebenarnya syair dan lagu dari Kidung Jemaat nomor 437 ini diciptakan oleh band Silangit. Jadi beberapa kali episode pujian belakangan ini, saya sering sekali membawakan lagu-lagu pujian yang sebenarnya diciptakan oleh pemusik dari Indonesia sendiri. Orang-orang yang berkiprah di dunia musik gereja, lalu orang-orang Indonesia yang sungguh-sungguh karyanya memuliakan nama Tuhan dan multitalenta. Jadi mereka nyanyinya seperti ini Bapak Ibu. Ku coba teman di dalam dunia, berkasih sayang, amin, amin. Pasti sudah ketebak dong lagu apa ini. Buktikan teman di dalam dunia, kasih sayangmu, amin, amin. Padahal sebenarnya lagunya tidak seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau ada warga jemaat yang pernah menyanyikan lagu seperti ini, khususnya yang ada di pos Pelkes Bethel Trasnawang, mari kita coba betulkan ya bersama-sama. Ini PR mungkin saya lupa, saya pernah mengajarkan yang benar atau enggak, tapi saya akan coba menyanyikan bagaimana seharusnya lagu ini dinyanyikan. Baru diajarin Jojo sih tadi ya, tapi coba kita nyanyikan bersama-sama. Ku coba teman di dalam dunia, ku coba teman di dalam dunia, berkasih sayang, amin, amin. Berkasih sayang, amin, amin. Buktikan teman di dalam dunia, buktikan teman di dalam dunia, kasih sayangmu, amin, amin. Kasih sayangmu, amin, amin. Lagunya seperti itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau kita melihat keseluruhan, sebenarnya ada 9 bait yang kemudian baris pertama itu dinyanyikan oleh solois, lalu kemudian nanti jemaat menyambutnya atau seluruh kelompok persekutuan menyanyikannya. Karena ini bicara soal ku coba teman di dalam dunia, berkasih sayang, amin, amin. Lalu kemudian ajakan bersama untuk membuktikan terkait dengan bagaimana kita berkasih sayang di dalam dunia. Lalu bait kedua, bait ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punya nada yang seperti itu, bahwa ayo kita coba, lalu ayo kita buktikan. Bicara soal bersukacita, bicara soal damai sejahtera, tetap bersabar, bermurah hati, berbuat baik, tetap setia, lemah lembut, dan menguasai diri. Ini sebenarnya bagian dari buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi sebenarnya saya mencoba membayangkan, ini jarang memang dinyanyikan dalam persekutuan ibadah sejauh yang saya ketahui. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang sering menyanyikannya. Tapi kalau kita menyanyikannya bersama-sama dengan panduan lagu yang demikian, lagu ini sungguh menarik. Karena saling mengajak, saling mengingatkan untuk kemudian dalam perjalanan kehidupan kita
Mari juga menjalani kehidupan yang penuh dengan buah roh, yang tidak hanya sekadar dihafal, tapi sungguh-sungguh membuktikan dan mewujudkannya dalam perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari. Memang luar biasa ya, di tahun 1983 Ben Silangit menuliskan syair dan lagu ini sambil pastinya dia membayangkan bahwa ada percakapan di antara kelompok persekutuan yang kemudian disapa dengan teman. Ini juga punya nafas spiritualitas friendship yang luar biasa, karena bicara soal bagaimana satu persekutuan itu menjadi teman satu dengan yang lain. Jadi seolah-olah solois mau bilang, ku coba teman di dalam dunia bersuka cita. Amin, amin, ya gitu ya. Lalu kemudian semuanya ketika solois bicara aku mencoba, lalu semuanya menjawab buktikan teman di dalam dunia sukacitamu. Amin, amin. Wah, kita coba nyanyi bait 9 sama-sama ya, bait terakhir aja. Ku coba teman di dalam dunia, kuasai diri, amin, amin. Karena sebenarnya penguasaan diri menjadi penguasaan dan pengendalian diri menjadi bagian terakhir dari buah roh yang sebenarnya tidak secara kebetulan, karena sangat sulit saat ini untuk kita menguasai diri, menjadi orang-orang yang menguasai diri. Kita cenderung sekali reaktif terhadap situasi dan kondisi, kita cenderung panik ketika melihat ada begitu banyak kesulitan dan persoalan, kita cenderung marah ketika ada orang yang membangkitkan emosi kita dan lain sebagainya. Ujian-ujian hidup itu yang perlu kita atasi juga dengan penguasaan diri sebagaimana yang disebutkan dalam Galatia 5 terkait dengan buah roh tersebut. Mari kita nyanyikan bait 9 bersama-sama. Ku coba teman di dalam dunia, kuasai diri, amin, amin. Lalu mari, semoga kita tidak hanya menyanyikan untuk membuktikan dan mengajak orang lain untuk membuktikannya, tapi kita semua sungguh-sungguh berusaha untuk membuktikan hal tersebut ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Ku coba teman di dalam dunia, ku coba teman di dalam dunia, kuasai diri, amin, amin. Kuasai diri, amin, amin. Buktikan teman di dalam dunia, buktikan teman di dalam dunia, kuasai diri, amin, amin. Kuasai diri, amin, amin. Demikian lagunya Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Semoga kita terus menjadi orang-orang yang kalau kata Galatia 5 ayat 22-23, kita bisa mampu mewujudkannya itu dalam perjalanan kehidupan kita, yang isinya adalah tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu kemudian mari jadi orang-orang yang membuktikannya dalam perjalanan kehidupan kita di tengah ujian-ujian hidup yang kita hadapi. Teruslah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan beserta kita sekalian.